Langit di atas Tel Aviv tidak lagi biru, bukan pula hitam, tapi merah. Merah karena api, merah karena ledakan, merah karena neraka yang turun dari langit. Rudal-rudal Iran tidak datang satu persatu, tapi dalam gelombang. Seperti suara langkah kaki pasukan tak kasat mata yang menuntut balas. Sirene meraung, tapi tak cukup cepat. Iron Dome menyala, tapi terlalu lambat. Dan di detik ketika semuanya meledak, pertanyaannya bukan lagi tentang perang. Pertanyaannya adalah ini. Jika satu negara di timur, tanpa tentara di darat, tanpa kapal induk, tanpa aliansi militer besar, dapat melumpuhkan jantung Israel dalam satu malam, maka seandainya Iran melepaskan semua rudalnya dalam satu hari, akankah Israel masih ada saat fajar menyingsing? Dan lebih menakutkannya lagi, jika sistem pertahanan terbaik di Timur Tengah bisa ditembus, maka siapa yang berikutnya? Dunia kembali dikejutkan oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Iran dalam serangkaian serangan rudal yang presisi, terkoordinasi, dan mematikan terhadap Israel. Dalam waktu singkat, Iran telah mengguncang tidak hanya sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus, tapi juga mengacak-acak pusat-pusat strategis militer dan sipil Israel dari Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan regional kini telah benar-benar berpindah ke tangan Republik Islam Iran? Langit malam di Timur Tengah berubah menjadi ladang api ketika Iran meluncurkan gelombang rudal balistik terbesar dalam sejarah konfrontasinya dengan Israel. Serangan ini bukan sekadar simbol kekuatan, melainkan demonstrasi nyata akan dominasi strategis Teheran yang telah lama dikembangkan secara diam-diam. Di tengah kegelapan padang pasir pusat Iran, peluncur-peluncur rudal bergerak tanpa suara, menandakan dimulainya gelombang serangan ke-17 yang menjadi sorotan dunia. Tak lama kemudian, lebih dari 370 rudal dan drone kamikaze menyapu langit Israel, menargetkan titik-titik paling vital di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Di Tel Aviv, rudal Khorramshahr 4 diluncurkan dari jantung Iran dengan kecepatan hipersonik. Rudal ini dikenal memiliki kemampuan manuver akhir, Ma'arfi, yang membuatnya nyaris mustahil dicegat sistem pertahanan canggih sekalipun. Saat waktu menunjukkan pukul 03.15 dini hari, kamera keamanan di sebuah gedung tinggi di pusat kota merekam ledakan besar yang mengguncang kompleks Kiria, markas besar militer Israel. Suara ledakan itu diikuti padamnya seluruh listrik di kawasan tersebut. Orang-orang berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah, sementara kobaran api membubung tinggi. Tel Aviv yang selama ini disebut sebagai kota kebal, akhirnya diterobos dari udara. Ini bukan lagi ancaman. Ini adalah penetrasi nyata ke jantung pertahanan militer Israel. Iron Dome tidak berkutik, dan dunia menyaksikan bahwa Teheran kini benar-benar mampu menghancurkan sistem yang dulunya dianggap tak tertembus. Di bagian utara Israel, kota pelabuhan Haifa mengalami kehancuran lebih buruk. Iran menargetkan fasilitas militer, pelabuhan laut, dan tangki-tangki gas cair yang terletak di pesisir. Rudal Sejil 3, rudal 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan antar negara, menghantam pelabuhan dengan daya ledak besar. Pukul 03.41, ledakan beruntun terdengar hingga 10 km dari lokasi. Tangki gas alami meledak dan menyebabkan kobaran api
yang tidak dapat dipadamkan selama lebih dari 5 jam. Warga sipil dan militer berhamburan, banyak di antaranya menderita luka bakar dan trauma akustik. Gambar satelit kemudian menunjukkan kerusakan parah pada sistem distribusi energi di kota itu. Jika Haifa selama ini dikenal sebagai pusat industri militer dan pelabuhan strategis Israel di utara, maka malam itu semuanya menjadi abu. Serangan itu mengirimkan pesan, bahkan infrastruktur militer yang terletak jauh dari garis depan pun tak bisa luput dari jangkauan rudal Iran. Tak kalah dramatis, Beersheba di wilayah selatan Israel yang merupakan lokasi pangkalan radar dan sistem kendali rudal Arrow turut menjadi target prioritas. Iran menggunakan rudal presisi tinggi bernama Qasem Basir yang dilengkapi teknologi pemandu elektrooptikal. Rudal ini meluncur dari Iran dengan lintasan menukik tajam dan memasuki Beersheba dari sisi tenggara melewati celah sistem radar Negev. Ledakan terjadi pada pukul 03.59 tepat di atap pusat radar IDF. Dalam hitungan menit, sistem komunikasi militer di seluruh selatan Israel lumpuh. 2 generator cadangan dihancurkan secara bersamaan dalam serangan susulan, membuat wilayah tersebut benar-benar terputus. Serangan ini menunjukkan betapa Iran telah memetakan kelemahan sistem pertahanan Israel dengan detail yang mengerikan. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada sinyal peringatan, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Beersheba bukan hanya lumpuh secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Strategi serangan Iran semakin mengungkap kecanggihannya. Teheran tidak hanya mengandalkan rudal-rudal besar dan mahal. Mereka lebih dahulu meluncurkan puluhan rudal kecil seperti Fateh 110 dan drone Shahed sebagai serangan pembuka. Tujuannya jelas, membanjiri radar dan sistem pertahanan Israel dengan serangan berbiaya rendah, menguras cadangan interseptor Iron Dome, dan membiarkan rudal presisi yang lebih besar menghantam target tanpa perlawanan. Skema ini dikenal sebagai taktik saturasi, dan malam itu menjadi bukti betapa strategi ini dapat melumpuhkan negara sekelas Israel sekalipun. Laporan dari Haaretz menunjukkan bahwa sistem pertahanan Israel harus memilih, melindungi pusat populasi atau basis militer. Banyak warga sipil mengeluhkan minimnya perlindungan karena rudal-rudal besar justru dibiarkan menghantam kawasan mereka. Serangan tersebut tidak hanya menciptakan kehancuran fisik, tetapi juga menciptakan perpecahan di antara masyarakat Israel sendiri. Perbandingan biaya menjadi fakta yang sangat mencolok dalam konflik ini. Iran hanya mengeluarkan sekitar 30.000 hingga 100.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap rudal yang diluncurkan. Sementara itu, Israel harus menghabiskan hingga 2 juta dolar hanya untuk satu kali intersepsi menggunakan sistem Iron Dome atau David's Sling. Pada malam itu saja, Israel menghabiskan lebih dari 400 juta dolar hanya untuk bertahan. Ini adalah pertempuran ekonomi yang sangat timpang. Iran menggunakan senjata murah dengan dampak mahal, sedangkan Israel menggunakan pertahanan mahal untuk menghentikan serangan yang tak henti-henti. Dalam jangka panjang, siapakah yang lebih mampu bertahan? Iran dengan ribuan rudal cadangan yang murah dan mudah diproduksi, atau Israel yang terancam kolaps secara fiskal karena terus-menerus membakar miliaran dolar dalam beberapa hari? Tak hanya itu, Iran juga tidak bergerak sendiri. Di utara, Hizbullah di Lebanon meluncurkan roket dari perbatasan ke Galilea. Di selatan, Houthi dari Yaman menyerang Eilat dengan drone. Sementara itu, milisi Syiah di Suriah menembakkan artileri ke arah dataran tinggi Golan. Serangan Iran menjadi titik pusat, sementara sekutunya membuka berbagai front tambahan yang membuat sistem pertahanan Israel sepenuhnya terpecah. Laporan dari Channel 14 Israel menyebutkan bahwa pasukan cadangan IDF dipaksa bergerak dalam 4 arah sekaligus tanpa dukungan logistik yang cukup. Ini bukan lagi serangan terkoordinasi. Ini adalah pengepungan udara dan darat yang memperlihatkan bagaimana Iran memimpin poros perlawanan secara efektif dan destruktif. Kini, dunia bertanya, apakah ini awal dari akhir keunggulan militer Israel di kawasan?
Jika hanya sebagian kecil gudang rudal Iran saja sudah mampu menciptakan kehancuran sebesar ini, bagaimana jika Teheran membuka penuh semua persenjataannya? Apakah Israel akan tetap bisa berkata bahwa mereka kebal terhadap ancaman dari timur? Ataukah malam-malam seperti ini akan menjadi awal dari runtuhnya dominasi Zionis di wilayah yang selama ini mereka kuasai?